Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Laisa Salsabila Isla dengan NRP 501424108, asal dari Departemen Teknik Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai eh, penjabaran perhitungan pada kuis 2. Baik, jadi untuk soal pertama, soalnya yaitu sebuah kawat persegi dengan panjang sisi A sama dengan 10 cm dan berarus I3 sama dengan 2 ampere. Terletak di tengah-tengah dua buah kawat lurus sangat panjang masing-masing berarus I1 sama dengan 10 ampere dan I2 sama dengan 4 ampere dan terpisah sejauh D sama dengan 28 cm seperti pada gambar. Jadi ini adalah gambarnya. Mula-mula kita tulis dulu yang diketahui yaitu A sama dengan 10 cm yang sama dengan 0,1 meter, I1 sama dengan 10 ampere, arahnya ke atas, ini I1, terus I2 yaitu 4 ampere, arahnya juga ke atas, ini I2, lalu I3 2 ampere, ini I3, kemudian D-nya, ini D, sebesar 28 cm atau 0,28 meter. Lalu soal pertama yakni gambarkan arah gaya Lorentz pada setiap sisi kawat persegi akibat medan magnet oleh kawat berarus I1 dan I2. Jadi, kalau sesuai dengan kaidah tangan kanan, seharusnya eh, arah arah gaya Lorentz pada setiap sisi kawat persegi ini itu arahnya keluar. Akan tetapi, karena dipengaruhi oleh medan magnet I1 dan I2, maka arahnya ini yaitu PS itu ke dalam, lalu PQ ini juga ke dalam, lalu QR itu juga ke dalam, dan RS juga ke dalam. Kemudian yang nomor 2, gaya Lorentz pada sisi RS. Pada sisi RS itu pertama kita cari dulu jarak antara RS dengan I1 maupun I2. Pada R1 yaitu jarak RS dengan I1, yakni ini kan 0,1 meter, ini 0,28, sehingga pada sisi sini dan sisi sini lebarnya yakni sebesar 0,09 meter. Maka dari itu, jarak antara RS dengan I1 yakni sebesar 0,09 ditambah 0,1 yakni 0,19 meter. Kemudian R2 yakni jarak antara RS dengan I2. Jaraknya hanya sebesar ini yaitu sebesar 0,09 meter. Kemudian setelah tahu, kita hitung B totalnya. B total yaitu B2 dikurangi B1. B ini medan magnet. Jadi rumus medan magnet yaitu mu0 kali I per 2pi kali R. Lalu karena B2 dikurangi B1 maka mu0 kali I2
per 2pi kali R2 dikurangi mu0 kali I per 2pi kali R1. Sehingga bisa juga ditulis sebagaimana berikut, yaitu mu0 dikurangi 2pi dikali I2 per R2 dikurangi I1 per R1. Lalu mu0-nya yakni 4pi kali 10 pangkat minus 7 per 2pi. Lalu I2-nya sudah diketahui sebesar 4 ampere, R2-nya 0,09 meter, dikurangi 10 per 0,19 meter. Lalu ini 4pi dan 2pi bisa dicoret-coret, sehingga hasilnya yakni sebesar minus 1,64 kali 10 pangkat 6 Tesla. Ini hasil negatif ini menandakan bahwa arah gaya Lorentz di sini berbanding terbalik dengan kaidah tangan kanan. Maka dari itu arahnya yakni ke dalam. Kemudian setelah didapatkan B totalnya, kemudian dihitung gaya Lorentz pada sisi RS. Rumusnya yakni B kali I kali L. B ini medan magnet yang sudah kita cari tadi. I ini yakni kuat arus dan L yaitu jarak. Kemudian kita masukkan ini B-nya yakni minus 1,64 kali 10 pangkat 6 dikali I-nya yakni menggunakan I3 yaitu 2 ampere dikali 0,1 jaraknya. Karena panjang RS itu 0,1 meter. Kemudian setelah dihitung didapatkan gaya Lorentz sebesar 3,28 kali 10 pangkat 7 Newton yang arahnya masuk. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang C. Yang C yaitu gaya Lorentz pada sisi PS. Gaya Lorentz pada sisi PS itu sama seperti pada sisi RS tadi ya. Kita cari dulu R-nya. Lalu PS ini karena jaraknya antara sini dan sini dan juga pada sisi S dan I2 itu sama, yakni sebesar 0,09 meter. Maka dari itu B totalnya bisa ditulis B2 min B1 yakni mu0 per 2pi kali I2 per R2 dikurangi I1 per R1. Kemudian disubstitusikan 4pi kali 10 pangkat minus 7 per 2pi dikali 4 min 10 per 0,09. Ini bisa dijadikan satu karena sama. Kemudian didapatkan hasil yakni sebesar minus 1,33 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Ini karena hasilnya juga minus, maka dari itu ini arahnya ke dalam juga. Kemudian setelah itu kita hitung gaya Lorentz-nya dengan rumus yang sama yaitu B kali I kali L. Dimasukkan minus 1,33 kali 10 pangkat 5 dikali 2. 2 ini juga dari I3. Lalu 0,1 karena panjang PS ini juga sebesar 0,1 meter. Kemudian setelah dihitung didapatkan besar gaya Lorentz yakni sebesar 2,66 kali 10 pangkat 6 Newton yang arahnya masuk. Kemudian
Lanjut pada soal nomor 2, yakni terdapat 2 kawat lurus berarus. Kawat 1 dan kawat 2, ini kawat 1, ini kawat 2. Panjang dari kedua kawat yaitu sama, yaitu sebesar L meter. Pada kawat 1, mengalir arus sebesar 1,2 ampere. Kita tulis yang diketahui, yaitu I1 sama dengan 1,2 ampere. Lalu kawat 2 mengalir arus sebesar 1,5 ampere. Tulis juga I2 1,5 ampere. Kemudian ada titik P juga. Titik P ini jaraknya antara P dengan kawat, yakni sebesar L per 2, yaitu setengahnya kawat 1 ataupun kawat 2. Kemudian A. Hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat 1. Nah, pada titik P ini kita tarik ke sini dan ke sini. Ini bentar. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini kita tarik. Ini kita tarik garis di sini. Di sini dan di sini, sehingga didapat alfa dan theta, yakni sebesar 45 derajat. Lalu kita jumlahkan sin alfa plus sin theta, yakni sebesar 2 sin 45 derajat atau sama dengan akar 2. Kemudian kita hitung B-nya atau medan magnetnya dengan rumus mu0 kali I per kali I1 per 4pi kali D1 kali sin alfa 1 plus sin theta 1 sama dengan mu0 kali I1 per 4pi kali D1-nya ini yakni L per 2, yaitu jarak antara ini dan ini, L per 2. Kemudian ini bisa dibagi 4 dan 2. Lalu sin alfa 1 plus sin theta 1 itu akar 2, seperti yang sudah kita hitung tadi. Sehingga untuk mencari medan magnet itu rumusnya bisa menggunakan mu0 kali I1 kali akar 2 per 2pi kali L. Sehingga kemudian kita bisa substitusikan nilainya. B1 yaitu mu0 sebesar 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 1,2. 1,2 ini I1, ini 1,2. Kemudian kali akar 2
per 2PL. Ini bisa kita sederhanakan untuk 4Pi dan 2Pi-nya ini, sehingga kemudian dihitung dan didapatkan hasil sebesar 3,39 kali 10 pangkat minus 7 per L Tesla. Kemudian untuk soal yang B. Soal yang B yaitu hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat 2. Seperti yang tadi, kita tarik garis di kawat 2, yakni di sini, seret, dengan di sini. Kalau ditarik garis di sini, ini didapatkan alfa, yakni sebesar 45 derajat. Pada garis di sini, seret, kita namakan dengan theta. Bisa dilihat ini sudutnya sebesar 90 derajat. Maka dari itu, bisa kita hitung sin alfa 2 per sin theta 2 sama dengan sin 45 derajat plus sin 90 derajat sama dengan 3 per 2 akar 2. Kemudian kita hitung untuk mencari rumus B. Rumus B yakni mu 0 kali I2 per 4Pi kali D2 kali sin alfa 2 plus sin theta 2. Kemudian mu 0 kali I2 per 4Pi kali L per 2. Ini bisa kita sederhanakan kali sin alfa 2 plus sin theta 2. Tadi sudah kita hitung yakni sebesar 3 per 2 akar 2. Sehingga didapatkan rumus mu 0 kali I2 kali 3 per 2 akar 2. Kali 3 akar 2 per 4PL. Kemudian kita substitusikan nilainya, yakni 4Pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 1,5 plus 3 akar 2 per 4PL. Kemudian setelah dihitung didapatkan hasil sebesar 6,36 kali 10 pangkat minus 7 per L Tesla. Kemudian yang C, tentukan resultan vektor medan magnet pada titik P karena pengaruh dari kawat 1 dan kawat 2. Untuk resultan vektornya yaitu B1 plus B2 sehingga 3,39 kali 10 pangkat minus 7 per L plus 6,36 kali 10 pangkat minus 7 per L sehingga didapatkan hasil sebesar 9,75 kali 10 pangkat minus 7 per L Tesla. Kemudian lanjut pada soal nomor 3. Pada soal nomor 3, sebuah kawat lurus sangat panjang dengan arus I berada di atas kawat persegi panjang dengan panjang L dan lebar W. Jika L sama dengan 200 cm, W sama dengan 10 cm, H sama dengan 1 cm, seperti pada gambar ini. Kemudian kita disuruh menghitung A, fluks magnet yang menembus kawat persegi panjang akibat kawat berarus I. Nah, untuk mencari fluks itu rumusnya yakni integral yang luasnya ini H, mulai dari H sampai H plus W. Integral B dA. Nah, kemudian untuk B-nya itu rumusnya mu 0 kali I per 2Pi kali R.
Nah, DA ini juga bisa ditulis LDR sebagai LDR. Kemudian, mu 0 kali, kemudian diintegralkan sehingga hasilnya yakni mu 0 kali I kali L per 2pi itu bisa dikeluarkan dari integralnya. Kemudian yang dr per r ini diintegralkan lagi sehingga didapatkan mu 0 kali I kali L per 2pi. Integral dari dr per r yakni ln h plus w per h. Kemudian kita substitusikan semua nilainya. Sehingga flux magnetnya yakni mu 0-nya kan 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali I dikali 2. 2 ini L-nya, karena L-nya ini 200 cm, sehingga dijadikan meter didapatkan 2 per 2pi. Ln hanya yakni 1 cm, sehingga menjadi 0,01 meter. Plus W-nya yakni 10 cm, sehingga menjadi 0,1 meter. Per hanya yakni 0,01 meter. Sehingga didapatkan hasil sebesar 4 kali 10 pangkat minus 7 kali I ln 11. Kemudian setelah dihitung itu sama dengan 9,592 kali 10 pangkat minus 7 I Weber. Kemudian lanjut pada soal B. Jika arus berubah terhadap waktu I sama dengan A plus BT, di mana A dan B adalah konstanta, tentukan nilai GGL induksi pada kawat persegi panjang jika B sama dengan 10A per S. Lalu kita hitung induksi magnetiknya, MF induksinya, yakni epsilon D flux per dt. Sama dengan minus D per dt dari mu 0 kali I per 2pi ln H plus W per H kali I fungsi I terhadap waktu. Sehingga didapatkan minus mu 0 kali L per 2pi ln H plus W per H DI per DT. Nah, mu 0 kali L per 2pi ln H plus W per H ini bisa kita tuliskan sebagai K. Kemudian, karena I sama dengan A plus BT, maka DI per DT sama dengan B sama dengan 10 ampere per second. Kemudian, epsilon, yakni KB, sama dengan kita substitusikan nilai-nilai tersebut pada persamaan, yakni 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali 2 per 2pi ln 11. Karena hasil dari ini adalah 11. Dikali 10. Sehingga setelah dihitung didapatkan hasil sebesar 9,592 kali 10 pangkat 6 10 pangkat minus 6 volt atau 9,6 mu volt. Kemudian yang C, yakni tentukan arah arus induksi pada kawat persegi panjang. Arah arus induksinya yakni karena
Em, karena arus I pada kawat ini lurus mengarah ke kanan, kemudian dengan aturan tangan kanan di daerah loop di bawah kawat ini, itu medan B-nya masuk ke dalam bidang. Terus karena I ini bertambah karena B-nya kan lebih besar daripada 0 ya, karena B-nya ini didapatkan 10 ampere per sekon, maka eh, flux flux yang masuk ke dalam ini semakin besar. Kalau menurut induksi Lenz, dia itu menolak perubahan ini. Jadi eh, penolakannya yaitu dengan menghasilkan flux ke arah luar, keluar bidang. Kemudian untuk menghasilkan medan keluar bidang, maka arus induksi pada loop ini harus berputar berlawanan arah jarum jam. Sehingga arah induksi loops yaitu berlawanan arah jarum jam. Kemudian lanjut pada soal terakhir, yakni soal nomor 4. Pada soal nomor 4 ini, yakni suatu rangkaian seri RLC dengan L sama dengan 26,5 mH, C1 sama dengan 56 μF, dan C2 sama dengan 50 μF, dan R sama dengan 10 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan AC berfrekuensi 60 Hz. Tegangan maksimum sumber adalah Vmax, yakni sebesar 220 volt dengan arus pada rangkaian mendahului tegangan sumber. Tentukan A nilai, C ekivalen dari rangkaian seri RLC tersebut. Nah, mula-mula kita tulis dulu yang diketahui di sini. Kemudian untuk menghitung kapasitansi ekivalen atau si ekivalen, yakni C1 plus C2, yaitu 56 μF ditambah 50 μF, sehingga didapatkan hasil sebesar 1,06 kali 10 pangkat minus 4 F. Kemudian B, impedansi rangkaian. Jadi, mula-mula kita cari dulu XL-nya, yaitu omega L. Omeganya yakni sebesar 120 pi. L-nya yakni sebesar 26,5 kali 10 pangkat minus 3. Dapat dari sini MH-nya ini dijadikan H, makanya dikali 10 pangkat minus 3. Sehingga setelah dihitung didapatkan hasil sebesar 9,995 ohm. Kemudian kita hitung juga XC-nya, yakni 1 per omega C ekivalen, sama dengan 1 per 120 pi kali 1,06 kali 10 pangkat minus 4. Setelah dihitung didapatkan hasil sebesar 25,002 ohm. Setelah itu kita cari X-nya, yaitu dengan mengurangkan XL dikurangkan dengan XC. XL-nya yakni 9,995 ohm dikurangi 25,02 ohm, yakni sebesar minus 15,002
15,025 ohm. Kemudian kita hitung impedansinya atau Z, yakni akar R kuadrat plus X kuadrat sama dengan akar R-nya di sini yakni 10 ohm, 10 kuadrat plus dalam kurung minus 15,025 kuadrat sama dengan akar 100 ditambah 225,75 sama dengan akar 325,75. Setelah dihitung, didapatkan kurang lebih sebesar 18,05 ohm. Kemudian, kita juga hitung tetanya dengan menggunakan arcstan X per R, yakni arctan dalam kurung minus 15,025 per 10 atau setelah dihitung yakni sebesar minus 56,5 derajat. Karena theta kurang dari 0, maka arus mendahului tegangan sebesar 56,5 derajat. Kemudian, C yakni persamaan arus sebagai fungsi waktu. Mula-mula kita hitung Imax-nya, yakni dengan rumus Vmax per Z sama dengan 220 per 18,05 ini. Kemudian setelah dihitung didapatkan nilai yakni 12,19 ampere. Kemudian kita masukkan pada fungsi I terhadap waktu, yakni Imax sin dalam kurung omega T plus nilai mutlak dari tetanya, yakni 12,19 sin dalam kurung 120 pi kali T plus 56,5 derajat ampere. Seperti itu persamaan arus I terhadap waktu. Maaf, persamaan arus I sebagai fungsi waktu. Kemudian yang terakhir yakni frekuensi resonansi rangkaian. Untuk menghitungnya yaitu dengan rumus 1/2pi akar LC equivalence sama dengan 1/2pi akar L-nya yakni 26,5 kali 10 pangkat minus 3 dan si equivalence-nya yakni 1,06 kali 10 pangkat minus 4. Sehingga setelah dihitung didapatkan hasil sebesar 95 Hz. Sekian penjabaran dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.